Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Wahyuni. Di video kali ini akan menjelaskan materi tentang metabolisme terkait fotosintesis. Oke, untuk terlebih dahulu kita ketahui apa itu fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan air, yaitu H2O, karbon dioksida, yaitu CO2, yang mana mereka memerlukan bantuan dari light energy atau cahaya matahari untuk menghasilkan zat makanan dan oksigen. Jadi di dalam fotosintesis itu terdiri atas dua tahapan, yang mana yaitu yang pertama yaitu dengan menggunakan tahapan reaksi terang, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan tahapan reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang ini merupakan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Nah, reaksi terang ini mengubah cahaya energi menjadi energi kimia, yang mana energi kimia itu dalam bentuk ATP dan NADPH. Fungsi dari ATP dan NADPH ini yaitu untuk menangkap sinar matahari. Nah, yang kedua yaitu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini merupakan reaksi yang tidak memerlukan sinar matahari. Seperti reaksi terang, ia memerlukan sinar matahari, lain halnya dengan reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini tidak memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesisnya. Dia tidak memerlukan energi matahari secara langsung. Nah, dalam reaksi gelap itu berlangsung serangkaian reaksi pembentukan gula. Pembentukan gula dengan menggunakan karbon dioksida atau CO2, hidrogen, dan air. Nah, reaksi ini berlangsung dengan bantuan dari ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang. Jadi reaksi gelap ini memerlukan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang tadi. Nah, hasil dari reaksi gelap ini adalah molekul karbon berenergi tinggi seperti glukosa dan fruktosa dan amilum. Oke, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya reaksi terang dan reaksi gelap itu terdapat perbedaan, yang mana reaksi terang memerlukan sinar matahari, sedangkan reaksi gelap itu tidak memerlukan cahaya matahari secara langsung. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini dijelaskan juga bahwasanya reaksi terang itu menggunakan bantuan cahaya matahari. Nah, ini merupakan ukuran atau panjang dari cahaya matahari. Selanjutnya kita akan membahas tentang phosphorylation atau light reaction. Nah, reaksi dari terang.
Nah, fosforilasinya terdapat dua. Yang pertama yaitu fosforilasi non-klik dan fosforilasi klik. Nah, di sini terdapat gambar dua gambar, yang mana di situ ada gambar eksitasi molekul klorofil, yang mana cahaya foton ini ditangkap oleh molekul lalu dilepaskan. Nah, sedangkan di sini itu terdapat pigmen. Terus tanda pada ini merupakan transfer dari energi, tanda dari transfer energi. Sedangkan yang ini adalah cahaya. Nah, pada gambar itu dijelaskan bahwasanya ketika sebuah foton atau cahaya menabrak molekul, ini molekul, dalam kompleks pemandu cahaya. Nah, energi ini dilewatkan dari molekul ke molekul hingga mencapai kompleks pusat. Nah, kompleks pusatnya itu ini. Jadi, cahaya ini menabrak molekul-molekul sehingga molekulnya sampai ke pusat. Nah, di sini elektron tereksitasi dari pasangan. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas fosforilasi non-siklik. Fosforilasi non-siklik. Jadi pada fosforilasi non-siklik ini terdapat dua fotosistem. Yang pertama ini fotosistem pertama dan yang ini adalah fotosistem kedua. Nah, fotosistem ini pada fotosistem yang pertama itu penyerapan cahaya mataharinya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm. Sehingga fotosistem 1 ini disebut sebagai P700 ini. Nah, sedangkan pada fotosistem 2 itu penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nm atau nanometer. Sehingga fotosistem 2 ini disebut juga dengan V680. Nah, perbedaan dari fotosistem 1 dan fotosistem 2, kalau fotosistem 1 itu terletak di permukaan luar membran tilakoid. Jadi dia terletak pada luar membran tilakoid. Nah, pusat fotonya adalah V700 ya. Lalu pigmennya menyerap panjang gelombang cahaya yaitu lebih besar dari 680 nanometer. Nah, berpartisipasi dalam sklik serta fosforilasi non-sklik. Hal ini tidak terkait dengan fotolisis air. Fungsi utamanya adalah sintesis ATP. Jadi fungsi utama dari fotosistem 1 yaitu
untuk sintesis ATP. Nah, sedangkan fotosistem 2 itu ia terletak di permukaan dalam membran tilakoid grana. Jadi fotosistem 2 ini terletak di dalam membran tilakoid grana. Nah, pusat fotonya itu Pi680. Pigmennya menyerap panjang gelombang lebih pendek dari cahaya atau lebih kecil dari 680 nanometer. Nah, berpartisipasi hanya dalam fotofosforilasi non-siklik. Hal ini terkait dengan fotolisis air. Nah, fungsi utamanya adalah sintesis ATP dan hidrolisis air. Nah, pada fotosistem 1 itu terdapat molekul klorofil yang terletak pada pusat reaksi dari fotosistem 1 yang dinamakan V700. Disebut dengan V700 karena dalam menyerap energi matahari dengan panjang gelombang 700. Jadi, kenapa dia V700 tadi? Karena dia menyerap cahaya matahari itu sebanyak 700 nanometer. Nah, kalau fotosistem 2 ini terdapat molekul klorofil yang terletak pada pusat reaksi fotosistem 2 dan dinamakan V680. Dia disebut V680 karena sangat baik dalam menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680. Kenapa P680? Karena dia menyerap energi cahaya dengan nilai 680 nanometer. Nah, jalur reaksi transfer elektron non-siklik ini itu elektron non-siklik dihasilkan dari ATP dan NADPH. Nah, elektron yang tereksitasi bergerak dari fotosistem 2 ke sistem transfer elektron, kemudian ke fotosistem 1. Nah, jadi dia itu elektronnya tereksitasi bergerak dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Lalu ke sistem transfer elektron baru dan berakhir pada reaksi pembentukan NADPH. Di sini elektron tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Nah, reaksi ini dimulai ketika kompleks pigmen fotosistem 2 yaitu 680 ini menyerap energi cahaya dan menyebabkan tereksitasinya elektron. Nah, elektron yang dihasilkan memiliki energi yang tinggi. Kemudian elektron berenergi tinggi ini meninggalkan molekul pusat ini sehingga fotosistem 2 kehilangan elektron. Nah, selanjutnya fotosistem 2 mengembalikan elektron dari hasil pengurangan air. Sedangkan oksigen yang dihasilkan fotolisis dilepaskan oleh kloroplast sebagai gas oksigen meningkatkan sel. Sementara itu ion hidrogen atau H+ untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Nah, elektron berenergi tinggi meninggalkan fotosistem 2 dan ditangkap oleh akseptor elektron.
Nah, lalu dikirim ke sistem transfer elektron. Nah, jadi tadi kan elektron yang berenergi tinggi itu ditangkap oleh akseptor elektron lalu ditransfer ke sistem. Nah, pada sistem transfer elektron ini elektron dibawa oleh pembawa elektron yaitu VQ kompleks sitoskom dan plastosianin. Jadi elektron yang berenergi tinggi tadi diambil oleh jadi elektron yang berenergi tinggi ini meninggalkan fotosistem 2 yang ditangkap oleh akseptor elektron, kemudian dikirim ke transport elektron yang mana ada PQ, sitokrom kompleks, dan VC. Nah, selama proses transfer elektron tersebut, elektron melepaskan energi yang kemudian ditangkap oleh ADP menjadi ATP. Selanjutnya elektron mencapai fotosistem 1. Tangkap oleh ADP lalu menjadi ATP, lalu ia mencapai elektron fotosistem 1. Nah, pada reaksi ini elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 2 tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Nah, pembentukan ATP dari reaksi non-siklik ini disebut juga fosforilasi non-siklik. Nah, ketika fotosistem 1 menyerap energi cahaya, elektron berenergi tinggi meninggalkan pusat reaksi klorofil dan ditangkap oleh akseptor elektron. Nah, elektron dilepas dari fotosistem 1 segera digantikan oleh elektron dari fotosistem 2. Nah, sistem transfer elektron memindahkan elektron-elektron ini melalui pembawa elektron atau FD. Nah, selanjutnya elektron ditransfer ke NADP+. Nah, mengikat ion H+, jadi NADP+ ini mengikat H+, membentuk NADPH2. Nah, seperti Selanjutnya, elektron tersebut digunakan untuk mereduksi NADP+ atau nikotinamide adenin dinukleotid fosfat menjadi NADPH. Nah, elektron tersebut digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Nah, dengan demikian jalur elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Energi ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam elektron non-siklik akan digunakan dalam reaksi tahapan kedua, proses sintesis karbohidrat, yaitu pada tahapan reaksi gelap. Selanjutnya kita akan membahas tentang fosforilasi siklik. Nah, pada jalur transfer fosforilasi siklik ini itu jalur transfer elektron yang dihasilkan ATP. Nah, elektron ini bergerak berputar dalam siklus dari
fotosistem, satu ke sistem transfer elektron, dan kembali lagi ke fotosistem 1. Seperti ini. Dari fotosistem 1 ditransfer, bergerak berputar dalam siklus dari fotosistem 1 ke sistem transfer elektron ke sini, lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, jalur elektron siklik ini dimulai setelah kompleks pigmen fotosistem 1 menyerap energi matahari. Nah, energi foton menyebabkan elektron tereksitasi. Nah, elektron tereksitasi memiliki energi yang tinggi. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang overview reaksi terang. Nah, jadi ini adalah gambaran dari reaksi terang yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya reaksi gelap merupakan reaksi yang tidak memerlukan sinar matahari secara langsung. Dalam reaksi gelap juga berlangsung serangkaian reaksi pembentukan gula dengan menggunakan karbon dioksida atau CO2 hidrogen dari air. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, hasil dari reaksi gelap adalah molekul karbon berenergi tinggi seperti glukosa dan amilum. Oke. Di sini dijelaskan bahwasanya pada gambar tersebut diagram ini merangkum 3 putar siklus. Nah, melacak atom karbon atau atom karbonnya yaitu bola yang abu-abu ini disebut atom karbon. Nah, 3 fase siklus sesuai dengan fase yang dibahas dalam teks untuk setiap 3 molekul CO2 dan memasuki siklus keluaran bersihnya adalah 1 molekul gliseril-halida dan 3 fosfat gula 3 karbon. Reaksi terang mempertahankan siklus Kelvin dengan meregenerasi ATP dan NADPH yang dibutuhkan. Oke, kita membahas reaksi gelap. Jadi
sini ada reaksi gelap pada fotosintesis. Nah, reaksi gelap tadi sudah saya jelaskan ya. Dia berlangsung dengan bantuan ATP dan NADPH. Nah, di sini terdapat siklus Calvin. Proses pembentukan glukosa dari CO2 melalui siklus Calvin berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap fiksasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Nah, tahapannya yaitu yang pertama, tahapan fiksasi karbon dioksida. Nah, gas CO2 ini dari lingkungan akan berdifusi ke dalam daun dan akan difiksasi atau bergabung untuk bereaksi oleh RuBP, ribulose bifosfat, oleh suatu molekul yang mengandung atom 5C hingga terbentuk molekul fosfoligeserat atau PGA. Jadi gas CO2 dari lingkungan akan berdifusi ke dalam daun dan akan difiksasi bergabung untuk bereaksi oleh RuBP ini ribulose bifosfat, yaitu suatu molekul yang mengandung atom 5C hingga terbentuk molekul fosfoligeserat atau PGA. Nah, atau 3-fosfoglycerate atau PGA ini memiliki 3 karbon. Nah, penambatan 6CO2 oleh 6 RuBP akan menghasilkan 12 PGA. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim ribulose bifosfat karboksilase atau Rubisco. Ada selanjutnya yaitu tahap reduksi PGA. Reduksi PGA. Di reduksi PGA ini molekul PGA menerima gugus fosfat dari ATP serta ion hidrogen H+ dan elektron dari NADPH. Nah, ATP yang digunakan pada reaksi ini adalah ATP dari reaksi terang. Nah, reaksi reduksi PGA oleh NADPH ini akan membentuk 12 PGAL gliseridi 3 fosfat atau glukosa 3 fosfat G3P. Glycerolide 3 fosfat dan G3P.
Nah, 2 PGA diantaranya bergabung dengan membentuk suatu molekul glukosa 6 karbon, kemudian glukosa masuk ke reaksi untuk membentuk karbohidrat lain, seperti sukrosa dan kanji. Nah, tahap yang selanjutnya itu tahap regenerasi. Nah, tahap regenerasi adalah tahapan pembentukan kembali RUBP atau 10 PGA yang tersisa dari tahapan reduksi akan menerima gugus fosfat dari ATP dan membentuk RUBPH. Nah, dengan terbentuknya RUBPH, maka reaksi penambatan CO2 dapat berlangsung lagi sehingga siklus Kelvin berjalan kembali. Oke, itu saja. Selanjutnya, reaksi gelap pada tanaman C4. Oke, di sini ada reaksi gelap pada tanaman C4. Nah, dari gambar di atas dapat kita uraikan bahwasanya CO2 diikat oleh PEP menjadi oksalosetat dan dibentuk malat berlangsung di sel mesofisil. Nah, jadi CA2-nya ini ditangkap oleh PEP dalam mesofil, dalam sel mesofil. Ini sel mesofil ya. Nah, yang kedua itu CO2 diikat oleh Rubisco menjadi APG. Di sel seludang pembuluh. Ini menyebabkan energi yang digunakan untuk fiksasi C2 lebih besar, memerlukan 30 molekul ATP. Nah, untuk membentuk suatu molekul glukosa. Nah, sedangkan pada tumbuhan C3, nah jadi tumbuhan C4 ini itu tumbuhan yang jenisnya itu hidup di daerah panas seperti jagung, tebu, dan rumput-rumputan. Nah, tumbuh ini memiliki kebiasaan saat siang hari mereka tidak membuka stomatanya secara penuh untuk mengurangi kehilangan air melalui evaporasi atau transpirasi. Nah, ini berakibat terjadinya penurunan jumlah CO2 yang masuk ke stomata. Nah, logikanya hal ini menghambat lajunya fotosintesis. Nah, ternyata pada tumbuhan ini telah mengembangkan cara yang cerdas untuk menjaga agar laju fotosintesis tetap normal meskipun stomata tidak membuka penuh pada siang. Nah, cara mengakali itu, tumbuhan ini mengikat CO2 secara all out malam hari dengan tujuan bisa menyediakan CO2 tanpa gangguan meskipun stomata hampir tertutup di siang hari. Oke, itu saja. Ini adalah gambar dari tanaman C4 dan tanaman CAM. Oke, itu saja penjelasan saya terhadap materi tentang fotosintesis kali ini. Jika ada kesalahan kata, penyampaian dan pokoknya intinya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian dan penyebutan dari kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.